Dan gimana kesan ente ketika mengikuti kegiatan tersebut? Nah, kegiatan ini Karena bersabar ini adalah salah satu bentuk dan juga dengan memperbanyak pergaulan. Tetapi yang perlu kita ingat di sini, Quran, terus lainnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tuki TV, kembali lagi di beranda pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tidak ada salahnya untuk kalian menemani saya Amar Mujadid untuk beberapa menit ke depan. Tentunya hanya di channel Uki TV Podcast. Nah, menjadi santri baru adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan seorang pelajar. Pada episode kali ini dengan tema santri baru menggapai mimpi di bumi pesantren. Kita akan mengajak kalian semua untuk merasakan euforia menjadi santri baru di pesantren modern Ummul Qura Islam ini. Melalui wawancara dengan beberapa santri baru, kita akan mengungkap berbagai cerita menarik, mulai dari masa orientasi mereka atau masa adaptasi mereka, rintangan hambatan yang mereka hadapi, dan impian atau harapan yang mereka ingin gapai di pesantren ini. Baiklah, yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Kak, penonton, perkenalkan nama saya adalah Vincent Meta Sunarsa. Saya adalah santri baru di Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami ini. Di pesantren ini saya duduk di kelas 1 PKA. Nama panggilan berarti kita bisa panggil Vincent ya? Kak. Vincent 1 PKA. Ya. Kalau kamu sendiri kelas berapa? Nama kamu siapa? Nama saya Muhammad Azmi Jiyad. Saya pesantren di Ummul Qura Al-Islam ini di kelas 1A. Oh, ente Vincent 1 PKA, ente Nazmi 1A. Sebelumnya asal dari mana nih, Vincent? Saya berasal dari ibu kota negara ini, yakni ibu kota Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusatnya di mana? Jakarta Pusatnya saya berada di Kecamatan Kartini, Kecamatan Kartini, Kelurahan Karanganyar. Oh, Anyar. Kalau kamu sendiri berasal dari mana? Saya berasal dari Tangerang lah, Tangerang mana tuh? Tangerang Ciledug. Tangerang Ciledug. Kalau Vincent Jakarta Pusat, kalau ente Tangerang. Nah, sebelumnya perjalanan dari rumah itu berapa jam dari rumah ke pesantren ini, Vincent? Perjalanan saya dari Jakarta ke Bogor seperti yang diketahui bahwasanya ini adalah perjalanan yang sebenarnya singkat, tetapi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti orang pulang kerja ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dari Jakarta ke tempat ini paling cepat adalah 2 jam 45 menit, tetapi apabila ramai kendaraan bisa menempuh sekitar 3 jam lebih. Berarti kalau misalnya nggak macet 2 jam, kalau misalnya macet 3 jam perjalanan. Kalau Azmi sendiri perjalanan dari rumah ke pesantren ini berapa jam? Kira-kira kalau dari Tangerang ke pesantren Ummul Qura Al-Islami bisa 2 jam 3 jaman. Itu kalau nggak macet. Iya. Kalau macetnya Kalau macet bisa 4-5 jam. 4-5 jam. Bisa dari 4 jam sampai 5 jam kalau macet. Sebelumnya jadi santri baru itu betah nggak sih di sini? Kalau kami sejatinya saya, alhamdulillah saya sudah merasa betah karena saya sudah menemukan tujuan saya di sini. Kalau Azmi betah di pesantren? Kalau awal-awal sih masih nggak betah lah, tapi makin tunggunya waktu saya makin betah. Makin betah, alhamdulillah. Kalian masuk pesantren ini dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu? Kami sebagai santri baru tahun 2024 ini kami masuk ke pesantren ini pada tanggal 27 Juni, Kak. 27 Juni. Ya. 27 Juni. Kalau bulan Juni, Juli, Agustus berarti 3 bulan dong ya. Nah, Vincent, pengalaman ente selama adaptasi ente di pesantren ini tuh apa aja sih? Pengalaman saya saat pertama kali saya datang ke sini atau saat masa orientasi adalah pertama saya melihat lingkungan pesantren yang betapa besarnya pesantren ini. Seperti yang saya bayangkan, pesantren hanyalah sebuah tempat yang hanya berisi masjid dan juga asrama santri dan juga tempat pengajian. Tetapi setelah saya masuk ke sini ternyata pikiran saya itu tidak sepenuhnya benar, karena di pesantren ini terdapat tempat-tempat seperti tempat ini, tempat studio yang merupakan tempat untuk melatih public speaking juga. Dan juga saya saat pertama kali masuk ke pesantren ini sudah pasti sebagai santri baru saya ditunjuki kamar saya. Kamar saya pada saat itu adalah F17 dan saat saya membuka di sana betapa indahnya kamar itu sebagai tempat tinggal saya selama 1 tahun. Dan juga
Pengalaman saya adalah saya pertama kali melihat teman-teman saya mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk memilah dan juga agar mempunyai teman yang bisa mendukung kita di tempat ini, pesantren ini. Kalau Azmi sendiri gimana pengalaman ada selama kamu itu beradaptasi di pesantren ini? Kalau saya beradaptasi kayak memperbanyak kegiatan seperti madrasah, muhadharah, KBM dan lain-lain. Kalau Vincent, kegiatan apa yang ente lakuin di sini pertama kali ketika masuk di pesantren ini dan kesannya gimana tuh? Kegiatan yang pertama kali saya masuk, yang saya lakukan di sini pada saat pertama kali masuk adalah sebelum azan zuhur saya sudah bersiap-siap dengan mandi dan juga berpakaian yang paling bagus karena saya ingin melihat bagaimana masjid pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami ini, dan saya saat pertama kali masuk ke sana, wah ternyata masjid ini adalah masjid yang sangat luas dan juga sangat terjaga kebersihannya. Dan hal apa yang ente lakuin? Nah, hal ini tuh jarang ente lakuin di rumah gitu. Dan gimana kesana ketika mengikuti hal tersebut? Perasaan saya adalah pertama kali kaget karena hal yang seperti ini saya menganggapnya sebagai hal biasa, tetapi di pesantren ini dianggap sebagai hal yang luar biasa karena seperti yang disebutkan pengarah pertanyaan ini seperti mengarah ke muhadatsah dan juga muhadharah. Dua acara ini adalah dua acara yang sangat berguna bagi kami, tetapi di dunia luar kami menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Ternyata di pesantren ini bahkan apabila kita telat dalam kegiatan ini maka kita akan dihitumi dan juga akan dihukum. Maka kegiatan ini adalah sebuah hal yang bagi kami adalah suatu hal yang sangat bagus, dan juga kegiatan ini adalah sebagai pengalaman baru saya di pesantren ini dan juga merupakan pengalaman pertama saya di pesantren. Kalau Azmi sendiri gimana? Pengalaman yang atau hal yang ente lakuin pertama kali di sini dan gimana kesan ente ketika mengikuti kegiatan tersebut? Nah, kegiatan ini jarang ente lakuin di rumah gitu. Apa aja kegiatan yang ente lakuin di sini? Kegiatan yang saya lakuin di sini kayak ekstrakurikuler yang banyak seperti silat, muhadharah, hadrah, terus marawis dan lain-lain. Nah, dari ekstrakurikuler tersebut apa sih yang ente ikutin dan yang ada di ekstrakurikuler di pondok ini? Apa aja ekstrakurikuler yang ente ikutin dari banyak ekstrakurikuler di pesantren ini? Satu lah, silat. Oh, jadi kamu itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di pesantren ini cuma silat. Dan gimana kesan atau perasaan ente ketika ente ngikutin ekskul silat di pesantren ini? Senang lah, bisa kayak berolahraga. Emang tujuan masuk silat tuh tujuan masuk silat tuh apa sih? Tujuan ente masuk silat? Biar bisa bela diri. Biar bisa bela diri. Kalau Vincent menjadi santri baru tuh pasti banyak banget tahu tantangan, rintangan, hambatan gitu yang harus ente lakuin. Nah, tantangan apa aja sih yang ente lakuin di pesantren ini? Tantangan yang saya dapatkan di pesantren ini saat pertama kali sepertinya adalah hal yang biasa, tetapi apabila kita telah melakukannya kita akan dihitungi, dan apabila hitungan itu telah selesai kita akan mendapatkan hukuman. Itu adalah sebuah hal yang sangat menakutkan bagi santri yang mungkin masih kelas 1, tetapi adalah sebuah hal yang biasa bagi yang sudah berusia sekitar 14 tahun atau 15 tahun. Dan juga tantangan yang paling menyakitkan mungkin adalah kekerasan secara verbal dan juga fisik, yang kita ketahui bahwasanya dua hal ini adalah dua hal yang sama-sama menyakitkan hati, tetapi dengan cara yang berbeda saja. Seperti itu. Tapi jelas pesantren ini tidak ada kekerasan fisik ya. Semua hukuman hanya nasihat saja. Baik, betul. Nah, lalu kalau misalnya Azmi sendiri, tantangan apa yang ente rasain ketika kamu itu berada di pesantren ini menjadi santri baru? Tantangan di sini ya dari mulai ejek-ejekan yang kecil yang membuat hati saya gitu. Lalu kalau Vincent sendiri pasti kan jadi santri baru tuh rindu ya sama keluarga. Ya wajar karena ketika kita lahir sampai kelas 6 SD mungkin, atau ente ketika sampai SMP di luar, ente kan bareng dengan keluarga ente gitu. Nah, ketika masuk pesantren ini pasti rindu dong sama orang tua di rumah. Nah, gimana cara ente melampiasi atau mengatasi kerinduan ente sama keluarga ente di rumah? Seperti pembahasan ini adalah mulai masuk pembahasan yang akan saya jawab dengan panjang, tapi bismillah saya akan menjawab dengan semampu. Sepertinya cara mengatasi homesick dan juga rindu keluarga bagi saya di pesantren ini adalah kita harus mengingat
apa tujuan kita saat pertama kali masuk ke pondok ini, dan apa tujuan orang yang telah membesarkan kita, yakni orang tua kita. Karena tujuan orang tua kita untuk memasukkan kita ke sini adalah yang pertama dengan jelas untuk memperdalam ilmu yang telah Allah turunkan, dan yang paling afdal adalah ilmu agama. Tetapi selain itu juga tujuan kita dimasukkan ke pondok ini adalah agar menjadi orang yang cemerlang di dalam segi dunia dan